Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Jessi Narasandi. Saya Mazraatul Khairul Ummah dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Kami dari peserta lomba podcast dengan nomor peserta ME 21.3.PD.006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhibah Podcast. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali rasanya saya, Jessi Narasandi dari SMA Muhammadiyah 1 Babat, pada kesempatan kali ini akan menemani sekaligus memberikan informasi. Tentunya untuk teman-teman yang kini tengah berada di rumah. Tidak terasa ya, selama 1 tahun lebih kita istilahnya di penjara ya, di dalam rumah. Tapi alhamdulillah sekolah saya yaitu SMA Muhammadiyah 1 Babat selama 3 bulan terakhir ini sudah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka secara keseluruhan. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang mana ia adalah termasuk salah satu kader pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Babat. Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Uma. Assalamualaikum Kak Uma. Waalaikumsalam Kak Jessi. Halo semua, apa kabar? Jumpa dengan saya Mazraatul Khairul Ummah, biasanya dipanggil Kak Uma. Kebetulan saya di pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Babat. Saya sebagai anggota bidang kajian dakwah Islam. Oke Kak Umah, jadi Kak Umah di sini kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang sudah kita tetapkan, yaitu Teologi Al-Asr yang terlupakan, formulasi pemimpin masa depan. Berbicara tentang pemimpin, Kak Umah ini termasuk salah satu kader Muhammadiyah. Saya ingin bertanya nih kepada Kak Umah, menurut Kak Umah apa sih pemimpin itu? Kemudian siapa sih yang pantas untuk disebut sebagai pemimpin Kak Umah? Oke. Jadi apa sih seorang pemimpin gitu ya Kak Jessi? Pemimpin adalah seseorang yang mampu memberikan pengaruh baik kepada dirinya dan tentunya juga pengaruh baik kepada orang lain. Kemudian siapa sih yang pantas disebut sebagai seorang pemimpin? Nah, banyak di antara kita yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu adalah dia presiden, kemudian bupati, gubernur, kepala desa dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman itu salah. Yang benar adalah saya, Kak Jessi dan teman-teman semua yang kini tengah mendengarkan podcast itu adalah seorang pemimpin. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Gitu Kak Jessi. Oke, jadi teman-teman, saya, Kak Umah dan kalian semua ini adalah seorang pemimpin. Kemudian Kak Umah, saya ini pernah mendengar suatu pepatah kuno dari Belanda yang berbunyi Leiden is Legend, yang mana artinya adalah jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Mungkin Kak Umah bisa menjelaskan apa sih makna dari pepatah tersebut? Leiden is legend gitu ya Kak Jessi. Iya Kak Uma. Leiden is legend, jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Jadi gini teman-teman, ketika hari ini kita menjadi seorang pemimpin, sudah barang tentu kita memiliki kewajiban, tanggung jawab yang sangat besar. Dan dari sinilah dikatakan bahwa jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan gitu Kak Jessi. Baiklah, tadi Kak Omah mengatakan bahwa jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, yang mana ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita akan dihadapkan oleh tanggung jawab yang besar sekali ya Kak Omah ya. Iya. Kemudian bagaimana sih Kak Omah supaya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita itu tidak menjadikan tanggung jawab tersebut sebagai beban atau sebuah penderitaan? Lalu bagaimana formulasi supaya kita itu bisa menjadi pemimpin yang ideal, sehingga kepemimpinan yang kita nahkodai itu berakhir husnul khotimah Kak Umah? Wah, husnul khotimah, siapa Kak Jessi yang meninggal dunia? Bukan gitu yang saya maksud Kak Umah. Lalu bagaimana dong? Jadi gini, kepemimpinan yang berakhir husnul khotimah adalah kepemimpinan yang berakhir baik gitu loh Kak Umah. Jadi bukan berarti ada orang meninggal Kak Umah. Oh gitu, baiklah. Jadi pertanyaannya sangat panjang ya teman-teman, tapi ada satu pembahasan yang penting, bagaimana sih formulasi supaya kita menjadi pemimpin yang ideal gitu ya Kak Jessi. Jadi gini teman-teman, sudah kita ketahui secara bersama bahwa di tanggal 18 November 2021 kemarin usia Muhammadiyah telah mencapai 109 tahun. Nah, menuju angka 109 tahun itu ketika kita berpikir secara periodisasi bahwa di tahun 1912 yang melatar belakangi Muhammadiyah berdiri adalah adanya persoalan sosial di masa itu. Salah satunya adalah kemiskinan, kemudian kesenjangan sosial dan masih banyak yang lain persoalan sosial di masa itu. Nah,
Kemudian dari situ Muhammadiyah mencetuskan teologi Al-Ma'un sebagai jawaban persoalan sosial di masa itu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata tak lama kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengilhami salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surat Al-Asr. Dan dari situ pula kemudian muncullah teologi yang kedua, yaitu teologi wal asr sebagai konstruksi peradaban bagi seorang pemimpin. Bentar Kak Umah. Iya, gimana, ada apa? Tadi Kak Umah bilang Iya. ada peradaban. Iya. Setelah itu Kak Umah bilang ada Quran surat Al-Asr. Iya. Nah, kira-kira apa sih Kak korelasi antara peradaban dan Quran surat Al-Asr ini? Jadi gini Kak Jesse, sudah kita ketahui secara bersama-sama ya. Saya, Kak Jesse dan teman-teman yang ada di rumah sudah paham bahwa surat Al-Asr ini memiliki ayat yang begitu pendek ya, cuma Iya, 3 Kak Uma. ayat gitu ya. Dan tentunya saya dan teman-teman yang lain sudah hafal. Oh, Kak Jesse udah hafal apa belum? Sudah dong. Oke, jadi gini teman-teman, udah kita hafal ya ayatnya, tetapi ada hal yang begitu penting yang tidak semua ini ketahui, yaitu ternyata di dalam Quran surat Al-Asr Allah telah bersumpah menggunakan kalimat wal asr yang artinya demi masa. Terkandung makna bahwa demi masa menuju masa depan dan demi kehidupan yang selalu bergerak untuk masa depan. Seperti itu. Dan kemudian teman-teman, ternyata di dalam Quran surat Al-Asr itu Allah bersumpah akan ada 4 golongan yang dimana tidak akan merasakan kerugian selama ia di dunia itu. Hah? 4 Iya. golongan yang tidak akan merasakan kerugian di dunia. Iya, betul Mungkin sekali, Kak Umah Kak Jessy. bisa menjelaskan secara detail untuk saya dan juga untuk teman-teman yang di rumah juga Kak Umah. Baiklah. Jadi 4 golongan yang Allah maksudkan di dalam Quran surat Al-Asr, yang pertama adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang senantiasa beramal soleh, berbuat baik kepada sesama, entah itu kepada Allah, hablum minallah, dan juga kepada sesama manusia, hablum minannas. Dan yang ketiga adalah senantiasa menasihati dalam hal kebaikan. Dan yang keempat ini Kak Jessy agak berat ya, karena kita harus senantiasa menasihati dalam hal kesabaran gitu Kak Jessy. Nah, ketika kita sudah tidak merugi berarti sudah barang tentu kita beruntung gitu ya Kak Jessy. Iya. Kalau kita udah beruntung berarti kita berhasil. Kalau kita udah berhasil berarti kita sudah mampu membangun sebuah peradaban gitu Kak Jessy. Oke, jawaban dari Kak Umah ini luar biasa ya teman-teman ya. Oh iya Kak Umah, waktu kita untuk berdiskusi tinggal sebentar lagi nih. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Kak Umah ada konklusi dari awal sampai akhir perbincangan kita kali ini. Oh, sebelumnya saya mau tanya, konklusi itu apa sih Kak Jessy? Konklusi itu kesimpulan Kak Umah. Jadi saya meminta Kak Umah untuk menyimpulkan dari diskusi kita dari awal sampai akhir. Oh alah, kesimpulan. Iya. Iya, baiklah. Jadi gini teman-teman yang ada di rumah dan juga Kak Jessy, saya akan memberikan sebuah kesimpulan tentang perbincangan kali ini ya. Bahwa ketika kita hari ini menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, yang selalu menjalankan semua amanah itu dengan baik, semua itu dibutuhkan sebuah landasan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai founding father dalam Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan pesan kepada kita selaku kader Muhammadiyah yang akan melanjutkan sebuah perjuangan bapak-bapak Muhammadiyah. Apa? Bahwa beliau berpesan kepada kita, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, maka dibutuhkan landasan yang kuat. Landasan yang kuat itu terdapat dalam nilai-nilai keislaman. Nah, salah satunya nilai keislaman itu dapat kita lakukan dengan cara mengimplementasikan seluruh nilai-nilai yang ada di dalam teologi Al-Asr, dan nantinya kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang berarti bahwa negara yang baik dan negara yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kak Jessy. Baiklah, luar biasa ya narasumber kita kali ini. Tapi mohon maaf sekali ya teman-teman, perbincangan kita harus berakhir sampai sini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali untuk Kak Umah dan juga untuk teman-teman yang di rumah. Akhir kata dari saya, ada sebuah pesan dari seorang sastrawan John Maswell untuk kamu, dan kamu semua yang menjadi pemimpin hari ini dan masa depan. Bahwasanya seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Saya Jessy Norasandi. Saya Mazra'atul Khaira Ummah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.